lu nguasain bola, lu nggak cetak gol dan lu nggak menang, ya penonton kecewa ibaratnya gitu kan. Padahal kalau bisa dilihat kemarin tuh lawan Bangladesh tuh yang ranking FIFA-nya jauh dari kita loh. Masih dibilang kekuatan mereka nggak bisa membuat kita menang gitu kan. Cukup sayangin juga ketika proses naturalisasi Jordi Amat sama Sandy Walsh ini yang apa namanya ternyata nggak berhasil juga. Amit-amit kita nggak lolos ke Piala Asia, yang jangan diberhentiin dulu Sintayong di situ, cukup lanjutin aja dulu. Bang Hari, akhirnya kita ketemu lagi di kantor nih Iya setelah sekian lama. Setelah 2 tahun WFH. 2 tahun WFA. Itu 2 tahun juga penonton Indonesia nggak bisa nonton, Ya. ya nggak bisa ngedukung langsung ya. Ya di stadion ya kemarin tuh. Stadion, dan akhirnya itu ya dahaganya terpuaskan. Terpuaskan sih, walaupun sebenarnya nggak full ya, karena kan ada pembatasan kan, cuma 9.000 tiket, tapi seenggaknya gua ngeliat kemarin para pemain timnas tuh update di Instagram tuh kayak seneng banget gitu, Rep. Bisa diselesaikan apa penonton lagi, ya maklum lah di Liga 1 kemarin juga tanpa penonton juga sih. Gitu sih, Rep. Penontonnya juga seneng juga kan, maksudnya akhirnya nggak layar kaca lagi, nggak penonton layar kaca. Ya nggak layar kaca lagi juga, terlihat juga kemarin kayak nggak terlalu ada jaga jarak sih, cuman emang protokol ada sih, cuman kayak harus tetap pakai masker dan gitulah, Rep. Mungkin Intinya vaksin juga ya, udah vaksin ya harus booster juga kemarin katanya wajibnya gitu sih. Nah, sih, tapi sayangnya Sekosong. hasilnya imbang tanpa gol lagi. Iya. Maksudnya imbangnya tanpa gol gitu. Padahal kalau bisa dilihat kemarin tuh lawan Bangladesh tuh yang ranking FIFA-nya jauh dari kita loh. Masih dibilang kekuatan mereka nggak bisa membuat kita menang gitu kan. Gue sih kemarin sempet nonton kan, gue nonton babak kedua pas menit 46. Ada babak pertama lagi nggak bisa nonton kan tuh. Nah gue liat kita nyerang mulu tapi kita nggak gol-gol, itu kenapa ya kalau menurut gue sih. Apalagi kan besok kan melangkah ke Piala Asia, kualifikasi Piala Asia kan, dan bekal kan. Lagi Bangladesh ini tipikal permainannya katanya mirip sama Nepal. Nah, kita kan satu grup sama Nepal, sama Kuwait dan Yordania. Nah ini dia ini yang jadi ujian berat, harus diotak sama Sintayong seperti apa nih. Ya, PR banyak PR-nya lah ya untuk kualifikasi Piala Asia ini. Emang kemarin tuh statistiknya gimana Bang? Maksudnya ini mereka ini nggak sih sebenarnya timnas Indonesia kan unggul kan ya? Unggul ball possession-nya tuh jauh banget, katanya 70%-an deh kita unggul. 71% ya, sementara Bangladesh cuma 29% kan, itu jauh banget ya. Tapi kan yang namanya sepak bola, lu nguasain bola, lu nggak cetak gol dan lu nggak menang, ya penonton kecewa ibaratnya gitu kan. Orang ada 13 tembakan yang dilakukan oleh anak-anak Sintayong kan, tapi kan bisa dibilang emang belum apa ya, feel-nya itu belum cetak gol tuh kayaknya hilang gitu. Gitu sih, nggak akurat. Sempat cetak gol 1 Lili Pali, cuman ya gitu anulir karena offset posisi dari Dimas Derajatnya sendiri gitu sih. Tapi ngomong-ngomong kualifikasi Piala Asia ini baru aja diumumin ya? Ya baru rilis kemarin, skuadnya 23 pemain. Emang kan ada peraturannya sih harus membawa 23 pemain kan. Cuman masalahnya ini jadi petaka itu Egy yang nggak bisa main. Iya, ini salah satu kabar buruk ya. Kabar buruk. Egy kan cedera waktu di SEA Games kemarin lawan Thailand tuh. Nah ternyata gue pikir cederanya nggak berlangsung lama, ternyata cukup parah juga hingga kayak akhirnya kemarin Egy juga nggak main kan lawan Bangladesh dan disimpan. Nah, gue pikir ya bisa lah nih Egy main di kualifikasi Piala Asia. Sebenarnya pentingnya di situ, nggak penting di Bangladeshnya. Ternyata bener-bener kabar wah tanpa Egy, tanpa Evan Dimas, tanpa Irfan Jauhari, ya itu berarti 3 pemain itu cukup penting ya nih ibaratnya kan. Cuman ya kita lihat menggantinya nanti ini layak nggak nih untuk untuk menggantikan sosok Egy gitu kan. 23 pemain. Oh iya, itu juga nggak ada Hernando, kiper SEA Games tuh, kiper Persebaya kan cedera juga kan. Nah itu dia, tapi cukup posisi kiper cukup aman sih, ada Nadio kan. Cukup aman. Cuman yang jadi cukup sayangin juga ketika proses naturalisasi Jordi Amat sama Sandy Walsh ini yang apa namanya ternyata nggak berhasil juga. Gue pikir bisa lah mereka bermain di kualifikasi Piala Asia, namun ternyata ya nggak bisa juga. Ya dibilang Sintayong kecewa sih, cuman ya mau gimbangin lagi, Rep. Iya sih. Tapi udah gembar-gembar banget ya kedua orang itu, maksudnya ya semua orang optimis ya kalau itu bakal tampil, ternyata enggak juga, nggak bisa. Ya gue sih penasaran aja permainannya Sandy Walsh sama Jordi Amat ini sangat membantu nggak buat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia nanti. Tapi kalau melihat dari calon lawan-lawannya sih
sementara Sintayong ini bisa menampilkan starting line up dia ini seperti di Piala AFF 2020. Kalau kita lihat ya, kita masih ada Nadeo di posisi penjaga gawang, sementara bek kiri masih ada Arhan yang balik lagi setelah kemarin Tokyo Verdy nggak lepas di SEA Games. Dia bisa nih di kualifikasi. Nah, terus kan ada Fahrudin, Rizky Ridho, ataupun Akal Bagot yang jadi opsi bagi Sintayong, walaupun nggak ada Jordi Amat yang bisa jadi opsi bek tengah. Lalu ada bek kanan ada Asnawi Mangku Alam, sementara di gelandang bertahan ada Dewangga juga ada, Irianto ada, ada Ki Kambuaya ada, cuman ditambah Mark Locke yang akhirnya kan kemarin juga cukup bagus juga kalau gue lihat. Mark Locke kayak semacam pengatur serangan deh. Dia posisinya nggak bisa mengatur lah irama permainan timnas. Iya, playmaker yang bagus lah. Lalu ada Witan Sulaiman, walaupun nggak ada Egy tapi ada Witan. Terus ada Irfan Jaya juga yang cukup tampil maksimal juga di Piala AFF kemarin kan. Nah, depannya ini yang jadi pertanyaan, Dimas Derajat sama Rafli dari Arema. Nah, dua pemain ini sebenarnya nggak masuk dalam skema Sintayong tuh waktu di Piala AFF ataupun SEA Games. Nah, karena kali SEA Games wajar lah karena emang usia ya. Namanya striker di Piala AFF kan hanya Sagara ya, nggak dipanggil. Nah, kita berharap ke Dimas Derajat dan juga Rafli. Tapi kemarin gue ngeliat Rafli juga ngotot juga sih, cuman apa saja nggak cetak gol gitu sih. Berarti ya salah satu yang bakal kita sorot itu ya Bang ya, maksudnya lini depan. Di depan timnas nih dengan 23 pemain yang dibawa oleh Sintayong. Tapi ada Terence Puiri juga sih Ran, si The Flash kan, nyebutnya The Flash kan Dalarek. Tapi emang kemarin nggak dimainin, sayangnya nggak dimainin lawan Bangladesh sih. Jadi nggak tahu juga kita kan ya, maksudnya bakal kayak gimana nih. Yang uniknya tuh Sintayong ini berani memasang Lily Pali sebagai gelandang serang loh. Bukan winger kemarin lah. Gua ngeliat di lawan Bangladesh, Lily Pali jadi gelandang serang. Emang sih Lily Pali ini tipikal pemain multifungsi ya. Dia bisa sebagai gelandang serang, bisa sebagai winger. Namun kalau gua pribadi, gua lebih setuju Lily Pali ditaruh di winger kalau gua pribadi ya, karena kan gua melihat di Bali United aja dia kadang-kadang bermain lebih ke winger kan, nggak bermain sebagai gelandang. Nah, ya kita nggak tahu Sintayong proyeksinya ke Lily Pali seperti apa, apakah nanti bisa jadi opsi Lily Pali sebagai winger menggantikan Egy yang nggak main, ataupun jadi gelandang serang backupan Ricky Kambuaya. Memang kalau menurut gue sayang loh ketika Ricky Kambuaya sama Lily Pali di backup gitu, katanya diganti, mendingan main bareng kalau menurut gue pribadi sih. Gue sih mikirnya ke situ karena kan dua pemain ini kan cukup bagus kan statistiknya gitu ya. Nah, sebenarnya ada hal yang lebih krusial lagi ketimbang harus ketemu Kuwait, ketimbang bagaimana penanganan timnas. Jam pertandingan, Rep. Iya, jadi waktu kick off di nanti kualifikasi Piala Asia di Kuwait nanti, kita tuh lawan Kuwait, Yordania sama Nepal itu kita harus bermain jam 11 malam. Waktu Indonesia. Waktu Indonesia. Dan di Kuwait ya? Iya, jam 12. Artinya di Kuwait itu di Kuwaitnya jam berapa? Ya, gua kurang lihat sih. Oh, tapi kalau di Indonesia jam 11 malam. Iya, dan bisa kelar jam 1 lah, ibaratnya kan kita harus mengatur jet lag supaya nggak ngantuk ibaratnya gitu. Sedangkan sementara kebiasaan tidur jam berapa? Nah, di Indonesia kan sementara pertandingan paling malam itu jam 21.00, jam 9, artinya kelar jam 11. Dan di Liga 1 aja main jam 9 malam aja itu pemain pada ngeluh ibaratnya. Kemalaman jam 9, kelar jam 11, preskon jam 12, sampai hotel jam 1, baru tidur setengah 2. Nah, ini ada yang ngeluh katanya jam 3 katanya ya. Iya, nah ini kalau emang sih waktunya berbeda ya, di sana agak sorean dikit, di sini malam, cuman ya badan kita nerima nggak? Ya, itu dia. Karena udah kebiasaan yang di sini kan. Ya. Di Indonesia bagian Indonesia lah. Iya, makanya bilang kalau seandainya WIB jam 11, gimana fans supporter Indonesia di Papua, Jayapura ataupun di Maluku ya, di Makassar. Bisa jam 1 bisa kelar kayak nonton Liga Champions ibaratnya. Iya, betul. Iya, kan kayak semacam itu yang harus Liga Eropa lah pokoknya. Ya, yang itu harus diantisipasi juga oleh Sintayong, bagaimana supaya memaksimalkan kondisi tubuh pemain supaya tetap fit dengan jadwal yang sangat padat dari tanggal 8 sampai tanggal 15. Nah, itu bisa nggak tuh Sintayong bisa apa ya, mengatur strategi di situ juga, nggak hanya strategi di taktik ya, artinya seperti itu juga. Lalu juga kemarin kan juga sekedar informasi juga kan, lawan-lawan Indonesia di kualifikasi nanti itu udah juga melakukan uji coba juga kemarin. Kita Indonesia seri 0-0 lawan Bangladesh, Kuwait itu menang 2-0 lawan Singapura.
Nah, namun Singapura ini juga apa ya, bisa sebenarnya bisa menahan imbang Kuwait sebenarnya kalau kata pelatih Singapura tim dari Jepang tuh dalam konferensi persnya mereka bilang kayak semacam permainan anak-anak kami bagus banget, kami bisa menguasai jalannya pertandingan. Nah, Singapura aja bisa menjalani mengambil inisiatif permainan ya. Bagaimana Indonesia nanti berarti intinya ya bisa lah kalau menurut gua lah. Tapi kan ya kita balik lagi, Kuwait ini kan tuan rumah ya, dan didukung supporter juga dan pemainnya banyak yang bermain di abroad lah, di luar. Artinya kan ya kita harus juga melihat itu lebih dalam lagi kan. Terus lawan Yordania juga ibaratnya cukup bagus juga lah. Malaysia aja pernah dibantai 4-0 sama Yordania waktu uji coba. Nah ini kita nggak tahu juga dah lawan Yordania dan nanti lawan Nepal lah. Kalau lawan Nepal sendiri sebenarnya kekuatannya sama kayak Bangladesh ya, bagaimana cara kita bersabar dalam mengatur serangan untuk mencetak gol. Cuman kalau seandainya Kuwait kemarin menang 2-0 lawan Singapura, si Yordania ini malah kalah, Rep. Malah kalah ya kemarin? Iya, tapi kalahnya lawan Australia ya wajar. Iya. Wajar, 1-2 kalau menurut gua. Tipis lah. Ya tipis, berarti kan artinya ada serangan. Bahkan Yordania sempat unggul dulu 1-0 menit ke berapa tuh? Gua kemarin nonton ngeskilas tuh di timeline kan. Menit ke 18 di bawah 20 menit ke bawah tuh udah bisa comeback doang ya berarti. Bisa comeback 2-1. Ya kalau Nepal baru hari ini dia uji coba nih main lawan Oman ntar malam nih. Nah, itu dia yang dilihatnya. Yang tadi gue bilang tadi ya, Sintayong itu harus pintar di strategi lapangan dan juga strategi kondisi tubuh pemain dengan kondisi jauh padat dan bermain malam jam 11 malam waktu Indonesia. Bagaimana Sintayong harus ini, walaupun sebenarnya banyak sekali loh. Lu setuju nggak sih Sintayong out? Enggak sih Bang, kayaknya perlu dikasih waktu, tapi ngelihat kemarin SEA Games memang agak SEA Games apa? Ini sayang banget gitu, ternyata nggak bisa. Ya kalau menurut gue sih harus dikasih waktu lebih, masih sih sampai kontraknya habis lah setengahnya. Jangan langsung out aja, walaupun seandainya nanti di kualifikasi Asia amit-amit kita nggak lolos ke Piala Asia, yang jangan diberhentiin dulu Sintayong di situ, cukup lanjutin aja dulu kan, toh target utamanya ini kan di Piala Dunia nanti di U20 kan. Nah baru itu setelah itu baru dievaluasi kan. Lagi tahun ini kan juga banyak loh, nggak hanya kualifikasi, masih ada AFF 2022, lalu ada U19 juga. Sementara nanti di 2023 ada SEA Games, ada Piala Dunia kan, seenggaknya ya SEA Games 2023 SEA Games di Kamboja. Ya ada juga, artinya masih ada proyek jangka panjang juga lah. Sintayong seenggaknya bisa membantu. Seenggaknya Sintayong tuh bisa memberikan gelar gitu sih. Karena kalau main pecat-pecat aja tuh kayak belum, ya waktunya memang kurang ya. Kurang. Baru aja berapa kali lah terus pecat. Sayang juga. Sayang. Tapi Sintayong tipikal pelatih yang tanggung jawab juga sih. Bahkan kalau menurut gue dengan statement dia kalau seandainya habis ini dia ingin memberikan yang terbaik. Ya kalau dibilangin kenapa sih Pak Hang-seo bisa di Vietnam? Ya kembali ke kultur ya. Iya. Benar kalau kayak gitu ya, Herp ya. Banyak faktor juga nggak sih, nggak cuma pelatih maksudnya. Ya bisa dibilang juga gitu. Gimana ya? Ya berbedaan juga sih budaya Indonesia sama Vietnam. Kenapa Pak Hang-seo kalau datang langsung bisa membawa gelar ke Vietnam? Ya bersabarlah enggaknya. Ya sabar ada batasnya, cuman tunggu dulu aja lah gitu sih. Kita doain aja ya semoga di kualifikasi nanti seenggaknya bisa menang, bisa dapat 7 poin lah, ibaratnya menang 2 kali, seri sekali lah, ibaratnya gitu kan, seenggaknya. Gak babak belur paling enggak. Ya diharapin seperti itu, ya yakin lah seenggaknya, walaupun dengan skuad ini, bismillah lah, semoga bisa nembus Piala Asia. Udah lama juga nggak main di Piala Asia. Kita kemarin Piala Asia kan karena 2007 tuan rumah. Sebenarnya ada opsi juga waktu itu jadi tuan rumah Piala Asia karena kan Cina mundur ya, karena COVID kan. Indonesia tawarin sebenarnya, cuman Indonesia kayaknya nggak, PSSI pengen lihat perjuangannya dahulu, karena gratis, pengen lihat dulu, gratis mah enak ya emang, cuman ya pengen dilihat dulu nih apakah layak atau nggak. Mungkin kalau seandainya layak bisa kan ditunggu sampai akhir Juni nih, masih ada opsi. Kalau layak mungkin ya ada peluang juga bagi Indonesia buat jadi tuan rumah. Ya. Selanjutnya ya. Iya itu Rep. Tanggal berapa sih tadi tuh kualifikasi? Tanggal 8 nggak salah deh. 8 lawan Kuwait. Tanggal 11 lawan
Yordania, terus lawan Nepal terakhir nggak salah. Gua cek dulu deh, agak Nanti lupa. kita pantengin di ini juga kali ya. Bang Hari kan ada tulisannya tuh di bolesport.com. Ya. Nanti kita lihat udah maghrib nih. Rip. Ya udah. Thank you ya Bang ya. Iya, sip. Udah ngomong-ngomong Balik. timnas, nanti ya balik mau mendoakan timnas. Amin, sip. Amin. Hati-hati Rep ya. Ya.